Lihat di sini ada yang menjawab ya, untuk nilai true negatif 6. Oke, jadi kita cek ya. Kalau yang pertama ini adalah true positif. Jadi kalau true positif itu kan kita prediksi positif, drop out, dan memang benar hasil prediksinya drop out. Jadi kalau di sini ada mahasiswa yang di drop out statusnya dan prediksinya memang benar di drop out. Jadi di sini kita bisa lihat ada nomor 7 sampai 10 itu prediksi positif dan benar ya. Jadi true positifnya adalah 4. Sekarang kalau yang true negatif itu adalah prediksi negatif tapi benar. Prediksi negatif yang benar, sorry. Jadi kalau di sini prediksinya tidak drop out dan memang hasil prediksinya adalah tidak drop out. Jadi di sini contohnya kasus mahasiswa NIM 123 ya. Statusnya tidak drop out dan hasil prediksinya memang tidak drop out. Jadi nilai true positifnya tadi 4, nilai true negatifnya adalah 3. Berikutnya yang false positif atau error 1 ya, di mana prediksi positif drop out ternyata tidak. Jadi di sini kita cari yang statusnya memang drop out tapi prediksinya tidak. Berarti ini ada di mahasiswa nomor 6. Jadi false positifnya adalah drop out. False positif adalah positif drop out tetapi hasil prediksinya tidak drop out. Berarti 1 ya. Oke. Sorry, itu bukan false positif ya, itu false negatif ya. Status sebenarnya tidak drop out tapi ternyata di drop out. Jadi itu false negatif, sorry. Jadi nilainya 1. Kalau yang false positif itu di mana dia di drop out tapi ternyata dia tidak di drop out. Di mana dia tidak di drop out tapi ternyata dia drop out. Jadi yang nomor 4 dan 5. Oke. Jadi nilai false positifnya adalah 2. Oke, jadi kalau diawali dengan true berarti prediksinya benar. Di sini ada yang true itu adalah total ada 7 ya. Jika diawali dengan false maka prediksi salah. Jadi kalau yang prediksi salah di sini ada 3 seperti itu. Sekarang kalau kita hitung akurasi atau performa ya, mengukur performa, akurasi tadi kan berapa persen mahasiswa yang benar prediksinya. Kita jumlahkan yang true, tadi ada 7, dibagi dengan keseluruhan data. Berarti kalau 7 dibagi 10 berarti 70% ya, akurasi dari model yang kita gunakan untuk tabel ini, seperti itu. Sekarang kalau precision, berapa persen mahasiswa yang benar di drop out dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi drop out, itu berarti yang true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Jadi kalau kasus di sini true positifnya 4 dibagi dengan true positif dan false positif. Jadi ada 4 plus 2 ya. Jadi 67% untuk precision. Yang terakhir untuk recall itu adalah rasio prediksi benar positif dibanding keseluruhan data yang benar. Kita bisa menjawab pertanyaan berapa persen mahasiswa yang diprediksi drop out dibanding dengan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya memang drop out. Jadi di sini status sebenarnya drop out itu ada 5 ya, yang memang statusnya drop out. Sedangkan yang diprediksi drop out itu ada 6. Berapa persen mahasiswa yang diprediksi drop out dibandingkan dengan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya drop out. Jadi tadi true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Berarti true positif kita 4 dibagi dengan yang memang status sebenarnya DO yaitu 5. Jadi 80% untuk nilai recall kita. Kemudian di sini kita bisa dapat ya nilai precision dan recall. Jadi kita bisa dapatkan model yang bisa memprediksi dengan
sangat akurat, mengambil semua hasil yang mungkin. Jadi itu artinya kita mencari nilai model yang dengan precision yang high atau tinggi. Kalau kita mencari model yang membandingkan dengan semua hasil, itu kita pakainya yang recall-nya tinggi. Jadi kita bisa memilih model yang recall-nya tinggi jika kita memilih kita membutuhkan banyak false positif yang terjadi dibandingkan dengan false negatif. Jadi kalau dari contoh ini kita bisa mempertimbangkan model dengan nilai recall yang lebih tinggi karena kita membutuhkan algoritma yang memprediksi mahasiswa false positif atau positif DO, tapi sebenarnya tidak. Dibandingkan dengan algoritma yang memprediksi bahwa mahasiswanya itu diprediksi tidak DO, tapi sebenarnya dia DO. Jadi kita cari yang false positifnya lebih banyak dibandingkan false negatif. Kemudian kalau misalkan kita mau cari precision yang tinggi, itu ketika kita sangat menginginkan terjadinya true positif dan tidak ingin adanya false positif. Jadi pada kasus, contohnya kalau kasus kita mau cek apakah email itu spam atau tidak. Jadi kita mencari yang true positif ya. Sehingga kita mencari yang false positif. Jadi kalau misalkan email itu spam tapi diprediksi tidak spam, kita tetap masukkan ke inbox. Tapi kalau email yang sebenarnya tidak spam tapi diprediksi spam itu kan nggak masuk ke inbox. Sehingga kita mencari yang lebih false positif dibanding false negatif seperti itu. Jadi selain confusion matrix ya, kita ada beberapa metode juga untuk mengecek akurasi. Di sini seperti logarithmic cross, kemudian ada area under curve dan pressure. Jadi masing-masing memiliki perbedaan juga. Jadi kalian bisa cek perbedaannya seperti apa. Kemudian nanti didiskusikan juga secara berkelompok dan bisa dikirimkan ke email saya untuk tugas. Berikutnya coba saya lihat chat lagi. Untuk yang baru hadir bisa chat ya. Saya akan kembali ke absensi sebentar. 16 orang. Ini ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan 13 dan lanjut lagi di pertemuan 14 minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.